Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer setanah air. Disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 disetujui Presiden Jokowi. Begini kelanjutan nasib 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya untuk menghindari penasaran, kira-kira apa dan bagaimana kelanjutan nasib 2,3 juta tenaga honorer, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer setelah Undang-Undang ASN disetujui oleh Presiden Jokowi. Begini kelanjutan nasib tenaga honorer setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 disetujui oleh Presiden Jokowi. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang menjadi payung hukum tenaga honorer resmi disetujui Presiden Jokowi menjadi undang-undang. Jadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 diundangkan oleh Presiden Jokowi sebagai aturan yang mengatur tenaga honorer pada 31 Oktober 2023. Dengan demikian, status Undang-Undang ASN 2023 tidak diragukan lagi. Diundangkannya Undang-Undang ASN 2023 oleh Presiden Jokowi ini benar-benar menjadi titik balik nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sebab Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi 2023 ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam nasib tenaga honorer di Indonesia. Sejak lama sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 terbit, para tenaga honorer menjadi tulang punggung dalam berbagai sektor pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, dan di segala bidang pelayanan publik. Yang menjadi tulang punggung adalah para honorer dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Jadi suatu hal yang wajar kalau para honorer ini diperhatikan dan terbukti pemerintah benar-benar komitmen dengan disetujuinya Undang-Undang ASN oleh Presiden Jokowi. Itu buktinya bahwa pemerintah sangat peduli dengan nasib honorer ini. Akan tetapi, keberadaan tenaga honorer seringkali dibayangi dengan ketidakpastian dan minimnya jaminan kepastian. Selama bertahun-tahun, tenaga honorer telah menghadapi berbagai masalah serius, termasuk upah rendah, kurangnya jaminan sosial, dan ketidakpastian dalam status pekerjaan. Tenaga honorer seringkali bekerja dengan kontrak sementara atau tanpa jaminan masa depan yang pasti. Hal ini benar telah menciptakan ketidakadilan dalam dunia kerja karena kontribusi yang diberikan oleh para tenaga honorer seringkali tidak diimbangi dengan pengakuan yang layak dan kepastian dalam hal pekerjaan. Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi perlindungan dan peningkatan kondisi para tenaga honorer ini.
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 digadang-gadang menjadi terobosan yang mengakhiri era ketidakpastian bagi tenaga honorer. Dan ini menjadi satu kemungkinannya karena memang di dalam Undang-Undang ASN yang sudah diresmikan benar-benar mengatur berbagai ketidakpastian, termasuk statusnya honorer, mungkin segera diangkat menjadi ASN, demikian dengan pekerjaan jaminan kerjanya, juga demikian dengan kesejahteraannya, dan hal lain sampai pada pensiun. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 adalah pemberian jaminan status kepegawaian bagi tenaga honorer yang telah bekerja di sektor pemerintahan selama bertahun-tahun. Itu satu Bapak Ibu ya, yaitu pemberian jaminan status kepegawaian bagi tenaga honorer yang telah bekerja di sektor pemerintahan selama bertahun-tahun. Ya, kita bersyukur dengan hal ini. Karena sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar, satu komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI yaitu merubah status honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga hal ini terwujud dalam waktu yang cepat. Hal ini diharapkan akan memberikan kepastian yang lebih baik terkait posisi tenaga honorer di tempat kerja. Selain itu juga, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 juga diharapkan memberikan perlindungan lebih lanjut terkait hak-hak kerja, termasuk upah yang layak, jaminan sosial, dan hak untuk mendapatkan pelatihan guna peningkatan keterampilan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang selama ini sering terpinggirkan. Dengan adanya Undang-Undang ASN, hal ini juga menjadi satu jaminan kepastian. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 sendiri, pemerintah telah menerbitkan pasal khusus untuk tenaga honorer. Nah, tentunya kalau pasal khusus berarti ini adalah pasal yang benar-benar berpihak pada nasib honorer. Aturan yang mengatur tentang kelanjutan nasib tenaga honorer itu tertuang di dalam pasal 66. Pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ASN 2023 berlaku, instansi pemerintah pusat dan daerah dilarang mengangkat pegawai honorer non-ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Lebih lanjut, Undang-Undang ASN 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penataan tenaga honorer adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bagaimana nasib honorer setelah adanya Undang-Undang ASN 2023 yang segera akan ditata sampai Desember 2024. Jadi jelas ya apa yang dilakukan dalam hal penataan tenaga honorer, yaitu awalnya diverifikasi, seterusnya divalidasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Demikian kelanjutan nasib tenaga honorer setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi undang-undang. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.